Aku terpaksa nekat ke rumah ini karena aku masih mencemaskan Pelangi. Aku takut Pelangi diapa-apain lagi. Sekarang aku harus pastiin kalau semuanya baik-baik aja. Aisyah? Ashanti? Ashanti, kamu kan di luar? Terus siapa yang jagain Pelangi di dalam? Aisyah, kamu nggak usah khawatir. Pokoknya Pelangi aman, soalnya dia dijagain sama Biminah ya. Tadi tuh aku ada urusan sebentar. Lagian, kalau perempuan jahat 3 itu ngapa-ngapainin Pelangi, mereka nggak akan dapetin apa-apa. Kamu nggak usah khawatir. Ashanti itu cincin apa? Kok tulisannya YA? Ini cincin. Ashanti, kamu bilang dong sama aku itu cincin apa? Apa artinya YA? Ya Allah, Bimina, kirain aku siapa? Pelangi, sayang, Mama kangen banget sama kamu. Mama kangen banget sama kamu. Sini, biar Pelangi sama aku aja, Aisyah. Apa jangan-jangan Pelangi udah lupa sama aku? Dia udah gak mau digendong sama aku. Nggak gitu, Aisyah. Mungkin Pelangi nggak terbiasa lagi digendong sama kamu. Biasa, Bu. Anak kecil memang suka begitu. Ibu yang sabar ya. Kalau saran Minah sih, Ibu Aisyah lebih baik tinggal di sini. Toh, Tuhan juga sudah mau nikahin Ibu Ashanti. Mau menikah dengan Ashanti? Iya. Tuhan juga kan taunya Ibu Ashanti itu ya Ibu Aisyah. Jadi ini kesempatan Ibu Aisyah untuk balik lagi ke rumah ini. Ashanti? Jadi itu cincin dari Yoga? Aisyah, aku nggak bisa jelasin di sini. Nanti aja ya aku jelasin. Kalau di sini aku takut ada orang yang lihat kita. Bi, tolong bawa Pelangi masuk ya. Udah, Pelangi sama aku aja. Aisyah, tolong kasihin Pelangi sama Bibi ya. Aku nggak mau pisah dari dia. Dia itu anak aku. Seharusnya aku ada sama dia. Nak, kamu itu hidup Mama. Mama akan selalu ada buat kamu, sayang. Aisyah, ayo dong. Kasihan Pelanginya, nanti ada yang keluar gimana? Ayo kasihin sama Bimina. Enggak. Aku nggak akan kasih anak aku sama kamu. Ini anak aku. Aisyah! Ibu, nanti Nyonya Indo malah dengar. Ayo, kita kejar aja. Yuk. Aisyah! Aisyah, apa sih yang kamu lakuin? Kamu lihat gak? Tadi kamu hampir nyelakin Pelangi. Kamu mau Pelangi kenapa-napa? Ya Allah, kenapa sih Ibu Aisyah segini nekatnya? Ashanti, maafin aku. Aku cuma nggak mau dipisahin sama Pelangi, Ashanti. Aku belum sanggup harus dipisahin sama Pelangi. Aku cuma pengen sama Pelangi, Ashanti. Lagian kamu kenapa sih? Kenapa kamu terima cincin dari Mas Yoga? Apa kamu mau misahin aku sama Pelangi? Aisyah, bisa-bisanya ya kamu berpikiran seperti itu. Aku tahu kamu lagi sedih karena kamu berpikiran kamu mau dipisahin sama Pelangi. Maaf, Ashanti. Aku cuma nggak mau dipisahin sama anak aku. Aisyah, sekarang kamu mending kasihin Pelangi sama Bimina. Dia kan baru pulang dari rumah sakit. Kalau dia makin sakit gimana? Ya, Bu. Biarin sama Minah.
kasihin. Aisyah, dengerin aku. Nggak ada yang mau pisahin kamu sama Pelangi. Kasihin sama Bimina, kasihan dia nanti sakit lagi gimana. Sekarang kita harus bicara. Iya Bu, aman kok sama Mina. Nggak apa-apa, sini Dedek Pelanginya. Ayo Aisyah, kita harus bicara. Aisyah, Yoga memang melamar aku. Tapi lamarannya itu buat kamu. Dia kan taunya Aisyah itu kamu, bukan aku. Aku sengaja menerima lamaran dia supaya mengulur waktu. Toh, masa idah kamu juga belum lewat kan? Tapi nggak bisa seperti itu dong Ashanti. Gimana perasaannya Sasha? Sasha kan istri pertamanya Yoga, pasti dia sedih banget. Aku tahu, tapi ya mau gimana lagi? Mungkin ini jalan terbaik supaya aku masih bisa ada di rumah itu. Supaya aku bisa jagain Pelangi. Kamu nggak inget kejadian akhir-akhir ini? Ya udahlah Aisyah, kamu mending sekarang pulang. Di sini tuh terlalu bahaya buat kamu. Ya, aku nggak mau sampai ada yang lihat kita. Ya? Tapi aku mohon Ashanti, kamu jagain Pelangi ya. Iya Aisyah. Assalamualaikum. Kayaknya di sini aman nih. Pokoknya nggak boleh ada yang tahu soal foto-foto ini. Apalagi Yoga. Kalau sampai Yoga tahu dia bisa benci banget sama aku. Sasha. Sasha. Ini? Ya Allah. Astagfirullahalazim. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa Sasha melakukan ini? Tapi siapa lelaki ini? Aku yakin ini bukan Mas Yoga. Mas Yoga kan nggak mempunyai tato. Lalu siapa cowok ini? Itu artinya Sasha udah berkhianat sama Mas Yoga. Astagfirullahaladzim. Iya Rehan, aku terpaksa ngasih tahu lamaran Yoga ke aku. Karena tadi Aisyah datang ke sini. Aisyah sudah mengetahui. Lalu bagaimana reaksinya? Ya seperti dugaan kita. Dia sedih banget. Dia juga mikirin perasaannya Sasha. Ya mau gimana lagi? Aku kan nggak ada pilihan lain. Aku mengerti bagaimana perasaan Aisyah sekarang. Kasihan sekali Aisyah. Ya Allah, kenapa semua ini harus terjadi? Mas Yoga melamar Ashanti karena dia mengira Ashanti itu aku. Sementara aku belum bisa kembali ke sana. Dan aku masih harus terpisah dengan Pelangi. Dan Sasha, tega sekali dia mengkhianati Mas Yoga. Aisyah sudah pulang, biar aku bicara dengannya. Kamu dari mana Aisyah? Aku tanya dari mana?
Apa kamu sudah kembali ke rumah yoga lagi? Kenapa kamu selalu membahayakan diri seperti itu? Sampai kapan sih sandiwara ini harus berlangsung? Nggak mungkin biarin Ashanti menikah dengan Yoga. Kenapa? Karena kamu masih mencintai yoga. Bukan itu masalahnya. Aku nggak mau jadi orang kedua dalam hubungan mereka, Rehan. Dan aku nggak mau bikin Sasha menderita. Karena sekarang Sasha adalah istri pertamanya Yoga. Aisyah benar juga. Hanya ada 1 dari 10 wanita yang rela untuk dimadu. Sama seperti Mama. Kamu tahu, tadi aku lihat foto Sasha sama laki-laki lain. Dia udah mengkhianati Mas Yoga, Rehan. Ini semua pasti salah aku. Aku tidak mengerti kalau Sasha berkhianat. Kenapa kamu jadi yang bersalah? Apa alasannya? Enggak. Dia pasti udah mengkhianati Mas Yoga. Hanya karena Mas Yoga masih perhatian sama aku. Dia pasti menderita sekali, Rehan. Makanya dia mengkhianati Mas Yoga. Ini semua pasti salah aku. Begini Aisyah. Ashanti, biarkan Ashanti bertahan di sana. Itu pun juga untuk sementara kan. Kamu jangan lupa, orang-orang di rumah itu sangat jahat padamu, Aisyah. Sekarang yang kamu pikirkan harusnya itu keselamatan pelangi yang sangat rentan dan suatu saat bisa diambil. Aku bicara begini, sebenarnya hanya untuk kebaikanmu, sungguh. Kalaupun Ashanti seolah bersedia menikah dengan Yoga, itu kan hanya untuk melindungimu, bukan untuk yang lain. Aku pamit dulu ya. Aku mau lihat keadaannya Bu Dewi. Maafkan aku Aisyah. Sebenarnya akulah yang menyuruh Ashanti untuk pura-pura setuju menerima lamaran Yoga. Karena aku harus menghancurkan keluarga Yoga. Diminum, Bu. Makasih, Aisyah. Makasih, Aisyah. Gimana kabarnya Ashanti di sana? Ashanti menerima lamarannya Mas Yoga. Kok bisa dia terima? Dia kan bukan kamu, Aisyah. Ashanti terpaksa menerima lamarannya Mas Yoga demi aku. Dia bilang, demi pelangi, Bu. Nggak ada cara lain supaya dia bisa tetap tinggal di rumah itu. Kecuali dia menerima lamarannya Mas Yoga. Dan dengan cara itu juga, Bu Indah, Bu Mira, dan Sasha nggak akan pernah mencelakai pelangi. Apa Rehan yang menyuruh Ashanti melakukan semua ini? Apa sih sebenarnya rencana mereka? Rehan, Mama mau tanya sama kamu. Tolong jawab dengan jujur ya. Kenapa kamu izinkan Ashanti menerima lamarannya Yoga? Apa sih yang kamu rencanakan? Atau kamu hanya ingin mempergunakan Ashanti untuk balas dendam? Kamu harus ingat, Rehan. Lamaran itu bukan untuk Ashanti, tapi untuk Aisyah. Enggak, Ma. Aku nggak rela Yoga dan Aisyah bersatu lagi. Kenapa? Kamu mencintai Aisyah? Nah, sebenarnya Atau kamu hanya ingin mempergunakan Aisyah untuk balas dendam kamu? Dengar, Mama hanya bisa minta sama kamu. Jangan pernah hidup dengan balas dendam. Dendam itu hanya membawa sengsara. Terlebih-lebih, kamu mempergunakan orang yang gak ada hubungannya sama kita. Jadi Mama mohon, Mama hanya gak ingin kamu sengsara dan menyesal di kemudian hari. Ma,
Jangan berpikir begitu. Tapi aku memang sengaja meminta Ashanti pura-pura setuju. Supaya mau menerima yoga demi keselamatan Pelangi putrinya Aisyah. Aku nggak punya maksud yang lain. Jadi Mama nggak usah khawatir soal itu. Stop. Udah, gak usah diterusin. Stop. Nyonya, ada apa? Tadi kan Nyonya bilang katanya mau pakai baju ini, makanya Mina setrikain dulu. Nggak usah. Saya memang mau pakai baju ini, tapi bukan kamu yang setrika. Ya? Anak cantik, tidur yang nyenyak ya. Aisyah. Itu nenek sihir ngapain sih teriak-teriak? Ini pasti dia mau bikin perkara lagi nih. Aisyah, sini. Ya ampun, Bu Indah. Apaan sih teriak-teriak? Nggak takut apa itu pita suara putus? Lagian tuh Pelangi baru tidur. Nanti kalau bangun lagi gimana? Mau nidurin lagi? Makanya kalau dipanggil cepet dateng. Kuping tuh dipasang. Lama-lama budek. Saya juga lama-lama capek teriak-teriak. Saya mau pakai baju ini, tolong diserika. Di belakang juga banyak pakaian kotor saya, tolong dicuci. Wah. Bentar. Aku disuruh nyuci baju sama nyetrika. Iya, emang kenapa? Maaf Nyonya, Ibu Aisyah kan bukan pembantu di rumah ini. Biar semuanya Minah saja yang mengerjakan. Nggak bisa. Biar Aisyah aja. Aisyah, saya kan sudah merestui kamu kembali menjadi menantu saya. Jadi apa salahnya kalau kamu ngegosok dan nyuci baju saya, mertua kamu, calon mertua kamu lagi. Nggak apa-apa kan? Aku tahu nih maksudnya. Dia pasti mau ngerjain aku kan? Oh nggak apa-apa. Cuma nyetrika sama nyuci baju doang kan? Nggak berat. Saya akan kerjain. Sekalian ya Aisyah, kamu setrikain semua baju-baju aku juga. Aisyah, sekalian cuci ini baju saya. Udah numpuk. Kalau istri kedua itu kan harus baik sama istri pertama. Iya kan, Mah? Iya dong, harus rukun. Satu atap. Oke, aku akan kerjain semuanya. Liatin aja, aku bakal balas kalian semua. Minah, Iya, Nyonya. jadi pembantu di rumah ini nggak usah sok tahu ya, sok pahlawan. Lama-lama kamu saya pecat. Maaf Nyonya. Rasain, biar mereka tahu rasa. Enak aja nyuruh-nyuruh aku kerja. Emangnya mereka siapa? Hah? Dia nggak tahu siapa aku. Biar mereka tahu rasa. Emang enak. Ih, baju-baju perempuan jahat. Biar aja. Aku kasih warna-warni kayak Pelangi. Pasti hasilnya bagus. Aduh, aku jadi nggak sabar. Gimana ya reaksi mereka? Warna biru.
berwarna merah. Astagfirullahaladzim, Ibu Aisyah. Kenapa Ibu bikin baju mereka seperti itu, Bu? Ih, Bibi, itu bagus kayak pelangi tahu. Aku tuh bukan Aisyah. Yang kalau ditindas tuh aku diem aja. Ya, nggak bisa kayak gitu dong, Bi. Nih, aku bikin baju mereka pelangi. Bagus kan, Bi? Astagfirullahaladzim. Jadi kapok mereka. Rasain tuh perempuan jahat. Sah. Pelangi deh. Sungguh, saya senang keputusan Anda bergabung dengan perusahaan saya. Ini benar-benar membahagiakan. Siapa sih yang mau menyanyiakan kesempatan berbisnis dengan Anda? Apalagi harga yang Anda tawarkan jauh lebih menguntungkan. Ya, sudah tentu. Akhirnya satu persatu klien yoga bergabung dengan perusahaan. Aku yakin, lama-kelamaan perusahaan yoga akan bangkrut. Dia harus merasakan penderitaan yang pernah alami. Apa? PT Sinar Maju narik semua sahamnya dari kita? Iya Yoga, bukan cuma Sinar Maju, tapi PT Global juga gak mau kerja sama kita lagi. Mereka lebih memilih perusahaan yang lain. Kamu tahu nggak perusahaan apa? Setahu aku sih, mereka lebih memilih kerja sama PT Cakra Diamond. Cakra Diamond? Itu kan perusahaannya Rehan. Gue harus bisa kejar Rehan nih. Gue mau ngomong sama dia. Aku sudah berhasil merebut semua klien perusahaan yoga. Perlahan tapi pasti perusahaan itu akan selesai. Dia aku buat bangkrut. Makin kenceng sih ya. Itu mobil putih di belakang apa-apaan? Dari tadi ngikutin aku terus. Mau ajak balapan. Ayo kejar terus. Gue harus bisa ngalangin dia. Yoga, Kenapa? Lu kaget ngeliat gue? kamu tadi ngajakin aku balapan. Enggak, gue cuma mau tahu seberapa besar nyali lu. Mau apa kamu? Terusnya gue yang nanya sama lu. Mau lu apa? Kenapa lu ambil semua klien gue? Gimana ya? Ya inilah namanya bisnis. Namanya bisnis ya apa aja bisa terjadi. Nggak usah heran. Kalau mereka pikir perusahaanku bagus, bisa aja begitu. Oke. Kalau lu segitu bencinya sama gue, kenapa kemarin lu bantuin Pelangi? Aku ini punya hati. Gak seperti keluarga kamu, Yoga. Apa? Keluarga gue? Apa urusannya sama keluarga gue? Hah? Rehan, tunggu. Apa urusannya sama keluarga gue? Maksudnya apa sih? Temuin gue baik-baik, nawarin kerja sama. Tiba-tiba dia ngerebut semua kliennya sekarang. Urusan keluarga apa sih? Aneh banget nih orang.
Pelangi. 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 Nggak bisa berenang dengan benar nih, satunya pintar. Pelangi, anak ibu. Nah, ibu kangen banget sama kamu, sayang. Ibu siapa? Kok mirip sama mama? Aku ibu kandung kamu. Aku yang udah ngelahirin kamu, sayang. Enggak, ibu bukan mama aku. Aku Aisyah. Aku mama kamu. Kamu siapa sih? Kok nggak bisa mirip sama Aisyah? Enggak. Pelangi. Mas, ini aku Aisyah. Kamu nggak kenalin aku. Aku Aisyah, Mas. Enggak, ini Aisyah. Dia istri aku. Kamu siapa? Pergi. Pergi. Pelangi. Pelangi. Astagfirullahaladzim. Jadi ini semua hanya mimpi. Ya Allah, bagaimana kalau nanti Pelangi nggak mengenali aku sebagai ibunya? Aku nggak akan biarin ini terjadi, ya Allah. Apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suara Aisyah mengaji terdengar merdu sekali. Hatiku jadi terasa teduh sekali mendengar Aisyah mengaji. Rayhan, kamu udah dari tadi di sini? Iya, Kenapa kamu ngeliatin aku seperti itu? sebenarnya suara kamu mengaji terdengar merdu sekali. Aku suka mendengarnya. Aisyah, kok sedih begitu? Kenapa? Katakan padaku. Rayhan, kamu tahu, tadi aku mimpi. Aku mimpi Ashanti, Yoga, dan Pelangi. Mereka adalah suatu keluarga yang sangat bahagia. Dan aku takut, Rayhan. Aku takut kalau Pelangi melupakan aku sebagai ibu kandungnya. Aisyah, kenapa hal itu kamu pikirkan? Buat apa? Itu nggak mungkin terjadi. Yang penting sekarang,
Pelangi baik, selamat. Kamu gak usah pikir macam-macam, ngerti? Tapi Rehan, aku takut Pelangi lupa sama aku. Yang aku inginkan saat ini hanyalah bersama Pelangi. Kamu jangan menangis. Kamu jangan jadi lemah. Berdoalah pada Allah supaya dimudahkan. Jadi sekarang hapus air mata itu. Semua usaha kamu ini hanya demi kebaikan Pelangi. Itu harus jadi tekad. Ma, ini baju aku, Ma, ini baju mahal loh, Ma. Masa kelunturan gini sih? Jang, lihat Jang. Ini baju saya mahal banget Jang. Lihat Jang, ini kelakuan si anak kampung itu. Aduh, udah deh, lebih mahal juga ini lebih mahal. Ini baju saya Jeng Mira, astaga. Bener-bener kurang ajar nih Aisyah. Aisyah! Ya ampun, apaan sih? Di rumah ini udah kayak hutan ya, teriak-teriak aja terus kayak Tarzan. Mulut tuh dijaga. Semakin hari semakin lancang kamu tuh ya, kurang ajar banget. Kalau dipanggil langsung datang, jadi orang gak perlu teriak-teriak. Ini, kenapa begini? Hah? Kenapa begini? Saya suruh setrika baju saya, kenapa jadi begini? Sengaja ya, karena kamu sebenarnya gak suka sama kita bertiga. Kamu iri kan? Iya kan? Makanya kamu lampiaskan kemarahan kamu lewat barang-barang kita. Iya, ngaku deh Aisyah. Ya kamu pasti sengaja kan pengen ngerusakin baju-baju kita? Iya kan? Berani-beraninya ya. Kamu lakukan seperti ini. Ini semua baju mahal, tahu gak sih kamu? Bener-bener kurang ajar kamu guys. Nyebelin banget sih. Hah? Habis kesabaran saya. Sakit. Sakit. Apa ini? Hah? Aduh, sakit banget. Ayo, kamu gak apa-apa kan? Kalian ini apa-apaan sih? Hah? Kenapa kalian ngelakuin itu sama Aisyah? Ini perempuan kampung ini udah ngerjain kita. Tadi Mama nyuruh nyetrika baju Mama, lihat nih. Malah baju Mama dirusakin, bolong, lihat tuh. Ini kan baju mahal. Iya gak? Semua baju-baju kita yang mahal kelunturan dan bolong-bolong. Apa benar? Sebenarnya Mas, tadi itu aku udah capek ngurus Pelangi. Tapi tiba-tiba mama kamu nyuruh aku nyetrika dan nyuci baju sebanyak itu. Tapi aku ikhlas menjalani ini semua, Mas. Aku ikhlas karena gimana pun juga Bu Indah adalah mertua aku. Calon mertua aku maksudnya, Mas. Tapi nggak apa-apa, Mas. Aku ikhlas menjalani ini semua. Jadi mereka nyuruh kamu ngelakuin semua ini? Nggak apa-apa, Mas. Aku ikhlas menjalani ini. Air mata buaya. Hah? Terus aja sandiwara, terus kamu tuh. Kalian itu benar-benar keterlaluan ya? Hah? Kalian kan udah tahu, Aisyah udah capek. Dan di rumah ini juga ada Bibi bisa bantuin. Kenapa sih harus dia yang bikin? Hah? Kenapa harus dia yang nyuci dan setrika semuanya? Kenapa? Bosankan kamu tuh Yoga. Di mata kamu, di hati kamu, cuma ada Aisyah. Kita nggak ada. Kelihatan banget, kamu selalu aja membela Aisyah. Aisyah aja. Ya iyalah aku belain Aisyah. Di sini kalian semua yang salah. Pokoknya mulai hari ini, uang belanja kalian semua aku potong. Gak bisa dong Yoga. Main potong gitu aja sih. Ya aku gak peduli. Ini biar jadi pelajaran buat kalian semua. Yuk. Gak. Anak kampung kan itu ya. Gak bisa, ini gak bisa dibiarkan. Saya harus kejar. Enak aja main potong-potong. Gara-gara perempuan kampung itu. Yoga, Yoga, tunggu Yoga. Yoga please, kamu harus dengarkan dulu apa kata Mama. Karena Mama tuh gak setuju banget kalau uang bulanan
untuk mama kamu potong. Kamu harus tahu biaya bulanan tuh tinggi banget, belum bayar listrik. Belum lagi mama suka setiap bulan tuh memberikan amal-amal kepada orang miskin. Tolong dong Yoga jangan. Enggak, Ma, itu enggak semuanya akan aku potong. Ya, cuma sebagian. Udahlah, lagian Mama tuh harus ngehemat. Mama harus bisa ngatur keuangan dengan baik. Tapi tolonglah Yoga, please. Tolong deh, kamu ubah keputusan kamu. Hanya untuk mama yang lain dipotong boleh deh, mama jangan lah. Ma, dengar Ma. Pokoknya putusan aku tuh udah bulat, ya. Mama harus tahu. Keluarga kita tuh harus menghemat sekarang. Kita kehilangan banyak banget klien. Dan kalau kayak begini terus, kita bisa bangkrut. Bangkrut? Kita akan bangkrut. Yoga, kalau bercanda jangan keterlaluan dong. Enggak mungkin kita bangkrut. Kita nggak boleh bangkrut, malu dong. Aku nggak bercanda, Ma. Makanya sekarang kita harus hemat. Kalau aku nggak bisa mendapatkan klien itu kembali, kita bisa beneran bangkrut. Aisyah, aku minta maaf ya atas kelakuan keluarga aku. Kamu tuh gak usah pikirin itu. Lama-lama aku juga jadi biasa kok. Ya, lama-lama jadi biasa itu yang aku nggak mau. Gini, gimana kalau hari ini kita jalan-jalan? Kita cari undangan, kita testing makanan buat catering, kita cari dekor. Yuk. Maksud kamu persiapan pernikahan kita? Iya dong. Mas, emangnya harus sekarang? Lagian aku tuh nggak apa-apa kalau kamu yang milih sendiri. Aku nggak usah milih, nggak apa-apa kok. Enggak. Pokoknya kali ini aku mau kamu yang pilih semuanya. Semuanya kamu yang pilih, oke? Ya, aku juga mau tebus kesalahan aku yang lalu. Pokoknya kali ini dari undangan, sampai makanan, sampai dekor, sampai gaun kamu, apa semua, segala macam semua kamu yang pilih, oke? Pokoknya aku mau wujudin impian pernikahan kamu, ya. Yoga, kamu tuh apa-apaan sih? Lebay banget deh. Kamu sengaja ya pengen jatuhin harga diri aku ngomong kayak gitu ke Aisyah, iya? Kamu juga, kenapa kamu diem aja? Terus kamu tolak dong, kamu gak malu apa? Syah, kamu tuh kenapa sih kalau bicara selalu nuduh aku? Salah aku apa sama kamu? Katanya kamu udah ikhlas, tapi kenapa marah-marah terus? Aduh. Aisyah, kamu semakin kesini semakin keterlaluan ya. Jaga dong mulut dan sikap kamu. Kamu udah kelewatan batas nih, gak punya sopan santun. Apa sih? Semakin ngelunjak kamu tuh ya. Maaf Bu Indah, aku tuh bukan yang ngelunjak. Tapi kalau ikhlas kan gak marah-marah. Terus Mas, apa mereka cuma pura-pura ikhlas supaya cari muka? Jaga ya mulut kamu Aisyah. Apa benar-benar kalian itu cari muka supaya kamu Syasha nggak jadi diceraiin sama Yoga? Aisyah, kamu punya anak kan? Kamu sekarang seorang ibu kan? Kamu tahu kan? Ibu itu ingin anaknya supaya bahagia. Jadi saya mengambil keputusan mengizinkan Yoga menikah lagi sama kamu. Itu karena saya mau Yoga tuh bahagia. Yoga tuh anak saya. Nah kalau Sasa mengizinkan tidak diceraikan karena apa? Karena dia berjiwa besar. Tidak seperti kamu, cengeng, ngelunjak, kampungan. Ayo Sah, nggak usah diladenin. Bisa gila nih. Selesai. Gak apa-apa Mas, nggak usah dipikirin. Iya. Mama tuh ngerasa gak sih? Sekarang tuh sikapnya Aisyah makin aneh. Masa dia udah berani, terus dia nyolot? Dia udah bukan kayak Aisyah yang dulu, Mah. Mama kan udah ngomong sama kamu, pertama kali Aisyah datang ke sini, dari penampilan aja sudah beda. Aisyah yang dulu pakai jilbab, yang sekarang enggak. Lalu kalau kamu perhatikan baik-baik, matanya itu beda banget. Aisyah yang ada di rumah kita sekarang ini, matanya itu agak jahat, nekat,
Ya, beda sama yang dulu. Yang sekarang dia agak berani. Cara ngomongnya juga udah kelihatan banget. Ya walaupun kulitnya sama, warnanya juga sama. Lalatnya juga sama kan, ada juga kan. Tapi mama yakin banget, itu bukan Aisyah. Jadi yang ada di sini, bukan Aisyah yang sebenarnya. Sasa, apa kamu yakin orang suruhan kamu tuh bilang bahwa Aisyah tuh gak kembar? Kayaknya orang kamu salah kali. Aku yakin, Ma. Nggak mungkin dia salah. Dan nggak mungkin juga kalau aku salah tangkap. Aisyah nggak punya kembaran, Ma. Masa sih? Tapi kok feeling mama kayaknya Aisyah kembar deh. Apa jangan-jangan Hendra bohong sama aku ya? Tapi kalau dia bohong, buat apa? Aku mau kerjain Aisyah ah. Enak aja dia tadi bikin aku terpojok di depan Yoga. Lihat aja Aisyah. Jangan pikir aku kalah. Biar mampus dia. Geger otak sekalian. Rupanya Sasha mau ngerjain aku. Lihat aja Sasha, aku akan kerjain kamu balik. Aku mau pura-pura telepon Yoga. Halo Mas Yoga. Mas kamu belum pulang ya? Oh, kamu belum beres beli bensinnya? Oh iya Mas, aku mau ngomongin soal Sasha nih. Hah? Aisyah nyebut-nyebut nama aku. Mau apa sih dia? Kurang ajar banget. Iya. Iya Mas. Siapa lo merintah-merintah gue? Kalau lo mau gue tolongin, ada syaratnya. Gak ada yang gratisan di dunia ini. Aku mau Aisyah, aku mau jatuh, tolongin aku Aisyah tolong. Ah, ya ampun, Sasa, hati-hati Sasa. Aisyah, apa-apaan sih kamu? Cepet, tolong Sasa harus tolong. Aisyah, tolong nggak? Awas ya kamu kalau nggak tolong. Buka! Aisyah, buka Aisyah. Buka pintunya. Sasa, Aisyah. Kamu jangan macam-macam. Lepasin Sasa. Aisyah. Wah, tolongin aku, Ma. Aisyah, udah aja tolongin aku. Aisyah, aku gak mau mati. Aku gak mau jatuh. Aisyah, tolong. Aisyah, tolongin gak Sasa? Aisyah, tolongin Sasa ya. Jangan sampai jatuh. Bu Aisyah, tolongin Non Sasa. Sasha, aku bakal nolongin kamu. Tapi kamu harus janji sama aku, kamu gak akan gangguin hidup aku lagi. Dan kamu gak akan gangguin Pelangi. Aisyah, aku mohon. Aku janji. Aku gak akan pernah gangguin kamu atau Pelangi lagi. Aku janji, tapi tolongin aku, Aisyah. Jadi mau ditolongin apa enggak nih? Cepetan! Ah! Pelan-pelan. Aisyah, tolong. Sasa, tahan Sasa. Tahan. Jangan, awas jatuh.
Sabar, Sasa, sabar ya. Tenang. Aduh, tenang. Asya, pelan-pelan. Sabar. Sabar ya, Sasa ya. Kamu harus sabar dan tenang, ya. Ma, tadi tuh aku lihat sendiri, Ma. Aku yakin 100% itu bukan Aisyah yang dulu, Ma. Dia tuh bisa nyelakain kita, Ma. Ma, Aisyah yang dulu tuh nggak mungkin kayak gitu. Mama sendiri tahu kan? Iya, Mama tahu. Mama lihat sendiri kok. Aisyah tadi tuh berani banget, gak ada sedikit pun takut-takutnya. Kalau Aisyah yang dulu kan gak begitu, bener gak Jeng? Kita harus bongkar, kita harus buktikan bahwa Aisyah yang ada di rumah ini itu adalah Aisyah palsu. Harus kita yang melakukan, harus kita yang bongkar, ya. Siapa, Sa? Sasa, dari siapa? Kok kaget gitu mukanya? Enggak, kayaknya salah kirim, Ma. Oke. Aku ke toilet dulu ya, Ma. Iya, sayang. Jeng, semakin hari semakin mencekam ya di rumah. Iya, Jeng. Aduh, Kita harus cari tahu, Lu, Jeng. iya harus. Ini rumah-rumah sendiri, kenapa jadi kita yang takut ya sama dia? Astagfirullahaladzim. Bu, astagfirullahaladzim. Ibu kenapa? Kepala Ibu sakit. Badan Ibu rasanya lemas. Ya Allah. Bu, jangan-jangan kondisi Ibu ngedrop lagi. Sekarang kan harus waktunya Ibu kontrol. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Ibu tunggu sebentar ya. Nanti dokter segera ke sini. Sebaiknya Ibu makan atau minum sesuatu. Sepertinya perut Ibu kosong, makanya Ibu lemes. Iya, terima kasih ya, Suster. Sama-sama, Bu. Saya tinggal dulu ya. Terima kasih. Aisyah, Ibu minta tolong bisa. Tolong beliin susu steril yang ada di supermarket. Iya, Bu. Sebentar ya. Terima kasih, Aisyah. Sikap Rehan benar-benar aneh. Harus bicara sama dia. Aku yakin dia pasti ada di ruangannya. Selain akibat koma, waktu itu Ibu mengalami stres. Ibu terlalu banyak pikiran ya, Bu? Biasalah, Dok. Ibu harus banyak istirahat dan jangan banyak pikiran ya, Bu. Saya tinggal dulu, Ibu rileks saja. Ya. Terima kasih, Dok. Aku memang tidak bisa berhenti memikirkan dendamnya Raihan. Hatiku tidak tenang. Bu! Ibu kenapa, Bu? Ayo, Bu. Bantuin aku, bantuin. Iya. Ibu nggak apa-apa? Terima kasih ya. Iya. Udah ditolongin. Iya, nggak apa, Bu. Ya ampun. Ya ampun, Bu nggak apa, Bu? Jangan sentuh mamaku. Rehan. Beraninya kamu sentuh dia. Cepat keluar. Keluar. Rehan. Ini mama kamu. Aku nggak mau dengar apa-apa. Rehan, dia baik, dia nolongin Mama. Aku nggak mau tahu apa-apa. Keluar. Keluar. Kalau nggak mau keluar, aku panggil keamanan. Oke, tunggu. Saya kesini tuh mau bicara sama kamu. Aku nggak mau dengar apa-apa dari kamu. Cepat. Cepat keluar. Keluar. Rehan. Keluar. Keluar. Rehan, kamu gak sopan. Mama nggak apa-apa. Mama nggak apa-apa kan? Aku nggak ingin Mama disentuh dia. Aku nggak mau dia mendekati Mamaku. Terus Mama tahu siapa dia? Mama tahu siapa dia? Gara-gara dialah kita sengsara, Ma. Karena mamanya lah Papa pergi. Dialah anaknya. Yoga. Indah. Anaknya Indah. Aku tidak ingin.
Mama disakiti lagi. Aku tidak mau. Aku tidak ingin itu terjadi. Untuk itulah aku bersumpah. Aku berjanji, Ma. Oke? Yoga tidak tahu apa-apa. Kamu harus tenang, kamu harus jernih. Yoga tidak seperti Indah, tidak seperti mamanya. Yang jelas aku nggak bisa terima. Aku nggak bisa terima, Ma. Aku nggak bisa terima kalau Mama disakiti lagi. Aku nggak bisa terima. Rehan sayang. Cuma Mama yang aku punya. Aku nggak punya siapa-siapa, Ma. Aku nggak punya. Mama tahu. Rehan, please. Jangan siksa hidup kamu. Jangan buat dalam hidup kamu seolah kamu tidak punya pilihan lain. Mama tidak mau hidup kamu sengsara. Hendra, aku tuh udah muak ya kamu gangguin hidup aku terus. Buat apa sih? Kamu pakai pasang-pasang foto kita segala di dinding kamar aku? Hah? Katanya kita mesti kerja sama, ya kita kerja sama dong. Mungkin aku belikan bubur aja untuk Bu Dewi sekalian di restoran ini. Sasha, sayang, kamu kan tahu aku tuh cowoknya romantis, ya kan? Terus aku suka kasih surprise. Terus kamu tenang aja. Sasha, laki-laki itu pasti yang ada di foto itu. Nanti aku akan kasih kamu surprise lebih wow dan lebih banyak. Oke? Aku ke toilet dulu ya. Hendra, tunggu. Apaan sih kamu? Tato laki-laki itu sama dengan yang di foto yang Sasha bakar waktu itu. Aku tuh belum selesai bicara sama kamu. Jangan pergi gitu aja dong. Kau pikir aku takut sama kamu? Oh, kamu mau ancam aku? Emang kamu bisa apa sih? Ya kita lihat aja nanti. Aku udah tahu ya kalau kamu bohong sama aku. Waktu aku suruh kamu selidikin soal Aisyah, kamu sebenarnya tahu kan kalau Aisyah tuh punya kembaran? Ya Allah, gawat. Jadi mereka udah curiga aku kembar. Tapi kamu sengaja bohong sama aku. Ndra, aku tuh yakin 100% Aisyah yang ada di rumah itu bukan Aisyah yang dulu. Kamu tahu? Gara-gara dia, tadi aku hampir jatuh dari balkon. Udah selesai ngomongnya. Sasha, aku udah bilang ke kamu, Aisyah tuh cuma satu, dia gak punya kembaran sama sekali. Kalau kamu mau percaya atau enggak, itu urusan kamu. Bodoh amat. Sekarang jangan ganggu aku mau minum jus, oke? Aneh. Jangan sampai Sasha lihat aku. Kok kayak Aisyah? Kok dia pakai jilbab ya? Tunggu! Tunggu! Woi, tunggu! Tunggu! Aisyah! Aisyah! Ayo keluar, jangan ngumpet Aisyah! Mana ya dia? Aisyah yang ini, dia berjilbab. Sepertinya Aisyah mantan Sri Yoga yang dulu. Sedangkan aku ingat, yang kemarin aku lihat di rumah Bu Indah, dia nggak berjilbab. Pelangi, main ya? Hai. Hei. Hei kamu.
berarti yang ini adalah Aisyah yang benar. Yang di rumah Bu Indah itu bukan Aisyah yang asli, tapi adalah kembarannya. Aku harus cari tahu dia tinggal di mana, supaya aku bisa manfaatin hal itu. Bu lihat cewek berjilbab lewat dari sini? Di sini berjilbab semua. Oh. Siapa ya? Mana ya? Oh iya juga ya. Oh, iya, aduh. Sial, kemana dia? Kok bisa-bisanya aku kehilangan jejak? Ya sudah, biarin aja. Sementara ini aku bisa manfaatin situasi ini untuk menguras harta Bu Indah. Apaan sih Yoga? Urusan souvenir aja pakai dikirim ke rumah. Harusnya kalau contoh kayak begini, ya di kantor aja dong ngelihatnya. Kenapa mesti di rumah sih? Si Aisyah pasti semakin besar palanya. Siapa lagi sih? Pasti kiriman buat Yoga. Siapa sih? Buat Ibu Indah di tempat, berarti buat aku dong. Kamu yakin gak ada penyusup di rumah ini? Hah? Gimana kalau ternyata orang yang kalian kenal ternyata bukan orang yang sama? Gimana kalau mereka hanya mirip? Jangan gampang percaya. Apalagi nih? Foto anak kembar. Maksudnya apa ya? Berarti Aisyah yang ada di rumah ini bukan Aisyah yang asli. Ada nomor teleponnya. Ya, halo? Halo, sebenarnya kamu tuh siapa? Apa maksud kamu mengirimkan ini semua ke rumah saya? Apa yang kamu mau? Kasih tahu. Sabar. Jangan panik gitu. Ya, memang aku punya infonya. Tapi info itu nggak murah. Punya harganya. Nggak mahal, cuma 100 juta saja. Hah? Banyak amat? Gak bisa dong, sekarang susah untuk mendapatkan uang secepat itu. Gak bisa, itu kebanyakan, ya? Mau info atau enggak?
Oke, kasih saya waktu. Bisa? Orang kaya, urus duit cuma segitu aja susah. Ya udah, aku kasih kamu 3 hari. Kalau dalam 3 hari uangnya gak ada, berarti infonya hangus. 3 hari? Aduh, sekarang uang susah, mintanya gede banget lagi 3 hari. Tapi pasti informasinya luar biasa. Aku bisa ngebongkar bahwa Aisyah di sini bukan Aisyah yang asli. Tapi uangnya banyak banget dari mana ya? Apa harus jual perhiasan? Aduh, enggak deh sayang. Aku harus coba minta sama Yoga. Apa? 100 juta? Mama ada rencana licik apa lagi sama Aisyah? Hah? Kok nuduhnya begitu sih Yoga? Rencana licik apa? Mama mau beli tas, mau shopping. Beli tas lagi buat apa sih, Ma? Beli tas mulu. Mama tasnya tuh udah banyak banget, tahu nggak? Ma, Mama tahu kan, sekarang perusahaan kita tuh lagi genting. Udah, pokoknya aku nggak bisa kasih Mama uang untuk foya-foya kayak begitu, ya? Ya ampun nih anak, semakin hari semakin pelit. Aku nggak bisa diem aja nih, nggak bener kalau situasi seperti ini. Kalau Yoga tahu ternyata yang ada di rumah ini bukan Aisyah yang sebenarnya, sikapnya akan bagaimana ya Yoga? Aku semakin penasaran. Kayaknya aku harus ngetes, aku harus ngebongkar sendiri. Aku harus ungkapkan bahwa Aisyah itu bukan Aisyah yang sebenarnya. Ya, aku harus cepat bertindak. Tunggu aja, lihat aja Aisyah. Semuanya akan tahu bahwa kamu bukan Aisyah yang sebenarnya.